Paling lebih ke dari defense-nya ya, kayak playing style-nya BPJ kita harus sesuaiin defense-nya gimana. Cocok nggak Kap Moses jadi kapten menurut lo? Gimana? Menurutku sih cocok. Kalau disuruh pilih satu pemain, kira-kira mau bawa pemain siapa? Dari Barcelona. Ini yang harus main atau udah main sih? Oke. Dan dari mana satu Kevin Moses? Kapten Ronaldo atau kapten Toni? Halo tim, balik lagi sama gue Irfan. Sekarang kita lagi di tempat baru nih. Tempat baru. Kita main-main ke Tangerang buat nyamperin pemain-pemain Lovre Surabaya. Dan sekarang gue lagi bareng Dio Tirta dan Nicholas Mahesa. Dan gue akan nanya-nanya seputar tentang IPL. Yuk ikutin aja. Yo, halo Nicholas, halo Dio, apa kabar? Baik. Anjas, gimana latihannya? Latihan belum mulai latihan ya? Udah sih, udah mulai seminggu ya. Dari Senin kemarin kita udah mulai latihan. Buat ngadepin BPJ di playoff. Ya, Kira-kira menang nggak? kita sih optimis menang ya. Head to head-nya kan 2-0. Ya tapi kalau dilihat dari kayak skornya gitu kan nggak jauh-jauh amat kan. Jadi kayak lebih fokus ke benerin hal kecil gitu. Jadi bisa lah kita optimis kalau gitu. Apa yang diperbaiki? Kalau lawan BPJ kan pasti jasnya beda-beda dong setiap tim gitu ya. Kalau lawan BPJ biasanya apa sih yang lu pelajari setelah 2 kali kekalahan? Paling lebih ke dari defense-nya ya, kayak playing style-nya BPJ kita harus sesuaiin defense-nya gimana. Terus offense juga harus lebih tenang mungkin ya, nggak boleh buru-buru gitu sih. Gitu aja ya. Sama dong semua tim gitu kali ya. Iya, kurang lebih gitu ya. Ah, Ya, komunikasi juga. kasar ya. IBL gimana? IBL bubble? Ya, menurutku ya seru juga sih IPL Bubble, cuma ya Bosen. bosen juga. Di sana juga bosen, terus situasinya apa, suasananya ya gitu-gitu aja. Kalau nggak tanding tuh bisa ngapain sih pemain-pemain Lovre itu? Main ML. Tidur. Ya tidur, main Mobile Legend, gitu-gitu aja. Nongkrong di depan. Kita kan bawa gitar, jadi kita nyanyi-nyanyi gitu di depan. Apa? Plus minusnya apa? Minusnya bubble tuh apa? Plusnya bubble. Kalau plusnya Bubble sih dari apa nih? Dari segi tim. Dari segi tim, Dari segi tim sih kebersamaannya jadi apa ya? Jadi lebih erat gitu ya. Iya. Kalau minusnya sih waktu rest kita itu terbatas gitu. Oh iya. Jadi kan 1 minggu kita tanding 4 sampai 5 kali. Jadi resiko cedera kita juga tinggi. Kalau yang cedera kecil gitu ya udah harus dirasain kan ya. Lu lawan si A cederanya ankle nih, si B harus main lagi gitu kan ya. Iya. Terus minusnya apa? Selain bosen deh. Apa nggak enak itu kalau habis kalah kayak tadi itu, kalau habis kalah Kalau habis kalah nggak ada komunikasi satu sama lain. Di Diem-dieman. kamar gitu. Nggak kayak awal-awal balik paling kayak berapa jam setelah kalah gitu kan. Maksudnya kan kita kayak bete gitu, diem-dieman semua. Tapi ya gitu, kayak di bubble tuh kayak kita dipaksa lebih kompak kan. Jadi orang ketemunya itu doang kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngobrolin, kayak ayo kita ngobrol, kita di satu kamar kita obrolin gimana, maunya gimana gitu-gitu sih. siapa biasa yang cetusnya gitu, dong kita ngobrol dong gitu. Moses. Kapten. Cocok nggak Kap Moses jadi kapten menurut lo? Gimana? Menurutku sih cocok sih. Coba tapi dia harus ya itu satu tahan dia. Soalnya kan emang dari tahun lalu kan mainnya Iya. menggubu-gubu gitu kan. Tapi sekarang udah semakin dewasa. Udah kelihatan lah, bedanya udah kelihatan. Kalau nggak masih Brian Elang ya. udah teknikal habis. kali ya. Gimana? Lu kan dari tahun lalu kan IBL baru 2 tahun kan sekarang kan, sama kayak Dio kan. Terus tahun lalu juga baru setengah musim COVID. Terus tahun ini tiba-tiba Lovre ganti squad yang berbeda nih, Wenas keluar, Galang gitu. Lalu kan dapat minute play yang lumayan gitu. Terus gimana? Adjustnya tuh dari yang minute play-nya kurang terus ke yang banyak, gimana adjustnya? Kaget nggak? Jadi bukan kurang ya, lebih ke nggak pernah main ya. Lalu sih nggak pernah main ya, nggak pernah pakai jersey juga kan. Terus
di awal-awal tuh kayak main lama seneng sih, cuma kayak ngerasa oh gini ya main lama ya, capek juga ya gitu. Kayak Kaget. ada masa adaptasinya gitu, badannya kok capek banget ya gini. Harus rajin-rajin terapi, rajin apa dirilis, dipijit gitu sih. Terus- Dipijit. Gue dipijit, gue cuma bilang dipijit ya. Jangan ambigu. Nah, ya gitu kayak harus lebih jaga badannya aja sih. Terus lebih dari segi fisik kita jaga badan, terus dari segi apa ya? Kita persiapkan pikiran kita juga sih kayak kan itu cepet kan selangnya bentar-bentar kan, jadi kayak habis fokus ke tim A kita harus fokus ke tim B, harus fokus ke tim C gitu, jadi harus ya gitu lah, selalu otaknya tuh harus fokus terus. Banyak yang bilang gini, kalau rookie itu, maksudnya hitungannya kan masih rookie lah ya, 2 tahun pertama tuh rookie bagus di bubble karena nggak ada penonton gitu kan. Itu lu setuju gak? Soalnya gue juga merasa ada benernya juga sih, karena nggak ada tekanan gitu kan, biasa kan penonton lu rasa groginya mungkin lebih tinggi kalau ada penonton animonya gitu. Lu berasa gitu bener gak? Kalau gue sih enggak. Soalnya kalau udah main tuh kayak udah, kalau dari gue tuh nggak mikirin penonton, jadi kayak udah fokus ke gamenya gitu. Terus juga kita bisa main, maksudnya gue bisa main lama kan juga ada prosesnya kan, gue latihan. Emang udah siap gitu? Iya, ya karena pengulangan gitu jadi siap gitu kan. Jadi ya enggak sih, penonton tuh nggak terlalu ngefek gimana. Kalau Dio gimana? Lu di tahun pertama juga main, gue lihat kan udah masuk nih, dapet tembak langsung gitu. Gimana sih sepeda itu? Maksudnya di kalau rookie kan biasa kan kalau kosong nih, suka ragu-ragu kan. Kalau lu kan gue lihat tuh tembak aja gitu kan, bodo amat aja. Apa yang di dalam pikiran pas main itu kayak bisa sepeda itu? Ya kalau dari saya sih kayak Coach Bedu tuh kasih tahu, ya udah lakuin aja yang kamu mau lakuin gitu. Jangan sampai kita dapat bola bingung malah nggak main-main. Ya udah Malah nggak dimainin. Ya, malah nggak dimainin. Jadi ya udah, kalau udah ada kesempatan ya udah sikat aja tembak. Terus gimana sih cara konsisten nembak ini dari pertanyaan fans lu? Gimana cara konsisten nembak gitu? Ya Nembaknya latihan gitu ya? latihan. Ya kan Coach Bedu kan udah kasih program buat kita yang apa ya, kayak Niko latihannya beda, saya latihannya beda. Jadi ya saya nembak terus sesuai apa yang Coach Bedu bilang. Tembak misal berapa, 150 kali masuk, ya udah 150. Oh gitu latihan. 150 kali? Ya tergantung. Tunggu bisa sampai besok tuh. Sampai 2 hari kali baru masuk. Minggu kali. Kalau 6 hari. Terus gue mau nanya ke Dio, gimana? Kan Sandi Febriansyah cedera, Kak Hoseng juga lagi cedera nggak bisa main kan, sebagai shooter satu-satunya kan di Nova ini hitungannya yang paling diandalin selain Putu. Ya, gimana ganti peran itu tiba-tiba di IBL gitu? Perasaannya gimana? Ya perasaannya seneng, cuma ya kita kalau kita bermain sendiri ya susah juga. Jadi kita kalau waktu ada Mas Keceng itu kita bisa gantian. Keting apa ya saya masuk, kalau ya gitu terus lah. Tapi kalau sekarang Bos Bedu juga bingung juga. Iya bingung. Maksudnya kalau saya capek butuh gantian masuk, tapi kalau butuh capek kita nggak ada shooter lagi, jangan ada yang nambah. Jadi kita tuh sempat ngalamin di mana kita di zone di Super 23 tuh ya kekurangan kita. Jadi ya udah lah mau diapain. Terus akhirnya sekarang udah mulai bedit semua, jadi ya semuanya bisa lebih bagus lah. Tahun depan nih buat berdua, kalau disuruh pilih satu pemain, kira-kira mau bawa pemain siapa? Kalau dari Nicholas dulu. Ini yang harus main atau udah pensiun? Boleh juga. Yang masih realistis lah kira-kira lah. Maksudnya yang masih main lah, contoh masih main. Masih main. Mau bawa siapa di tim? Ke tim. Disuruh nih buat program. Nih masukin siapa ya gitu kan? Aduh, siapa ya? Gue sih Yang lu suka banget permainannya atau cocok gitu kira-kira. Nanti lu main. boleh. Boleh. Kapten kita dulu, kita juga udah tahu main gimana kan, enak juga sama dia. Tapi gue lebih apa ya? Gue suka itu
Gue suka itu sih Indra Muhammad sih. Kayak dia santai aja gitu. Wah, nanti- Nimbangnya santai gitu lah, tapi masuk aja tuh. Defense bagus aja. Ya, di PW juga kan. Ntar lawan nih, nanti ngelawan nih gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau lawan ya lawan aja. Ya, berarti Ya, gimana. Tapi kalau main di bawah Indra Muhammad. Iya, Kalau lu Kalau aku sih dalam pengalaman. aduh, balik lagi dong dia. Kenapa galak? Kalau Mas Galang sih kalau saya sebagai tutor ya tenang aja tembak nggak masalah dong. Bisa. Waktu dulu waktu latihan kan masih di Lupe itu ya Mas Galang tuh kasih masukan gitu. Jadi kalau emang nggak bisa nembak ya udah pasti keluar dulu. Kalau open ya udah tembak, suruh tembak tenang. Kalau nggak masuk ada dulu. Enaknya gitu. Sekarang tenang banget segala. Ya udah tenang aja Ribun, tenang aja gitu. Tenang aja. Oh, berarti center yang sekarang kurang nih. Oh, enggak. Tapi dari Lovre sendiri menurut lu berdua kira-kira kurang dari sisi apa sih pemainnya? Dari center kurang apa nih, kurang shooter gitu. Yang harus ditambahin di musim depan. Butuh berapa pemain nih buat ngelengkapin gitu? Kalau gue sih mungkin di big man. Soalnya rotasi big man-nya kan kurang juga kan, kurang Mas Lutfi sama yang murni big man Mas Lutfi sama si Leo kan. Kalau mereka berdua capek, apalagi sistemnya kayak kemarin bubble gitu kan. Kalau main 20 menit ya, 20 menit di tiap game tuh capek banget dua orang gak ganti-gantian. Jadi mungkin bisa ditambahin ikannya, terus point guard juga bisa sih. Kayak gantiin Pak W, kayak masuk yang gantiin Pak W. Oh ya tahun depan katanya mau pensiun. Ya itu tahu. Dan misal dia beneran pensiun kan, ya kita butuh gitu kayak point guard yang berpengalaman tuh buat gua sama Sam buat belajar juga kan. Misalnya gitu. Kalau shooter sih udah. Jadi aja ya. Isi. Sama Mas Keceng udah lah, udah banget. Rasanya main sama Jamar, seberpengaruh apa sih Jamar Johnson itu di Lovre Dewa ini? Di dalam lapangan apa di luar lapangan? Kalau berpengaruh sih dalam hubungan sama dalam dua gitu, sama kayak udah makin dewasa banget gitu. Udah ya mungkin dia udah pengalamannya banyak banget, jadi ngasih tahu pemain muda ya. Apa ya buat kita jadi semangat lagi. Apa yang sering Jamar bilang ke lu tuh? Ya zaman selalu bilang kamu tuh jadi kayak Clay Thompson aja. Jadi fan sama get and shoot gitu aja. Selalu kayak gitu. Kalau lu tuh? Kalau gua pernah tuh di bubble kayak dia sampai manggil gua gitu kan. Kita duduk bareng, dia ngasih klip-klip gitu. Jadi di save di HP-nya. Ini lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Klip apa isinya? Kayak klip kita main, kayak dipotong-potong aja gitu kan. Kayak di breakdown sama dia, kayak gitu. Kayak wah, gue jadi kaget kan, kayak nggak nyangka gitu sampai dia merhatinya sampai segitunya banget gitu. Ini kamu gini, kamu lihat nih nanti belajar dari Chris Paul atau apa gimana cara ngatur timnya gitu, ngatur temponya lebih bagus lagi gitu kan. Ya gue kaget aja anjir, kayak dia perhatian banget gitu loh sama kita. Asik gitu kan? Iya, kayak segitunya banget. Bedanya Jamar sama pemain, ya kan Jamar hitungannya naturalisasi lah ya, tapi kalau dibanding kayak tahun lalu Irving, bedanya apa sih sama itu? Kayak itu maruk gitu. Kontroversial. Kalau Wale gitu, sama kalau Wale juga masih rada-rada muda. Iya, 97. Gimana? Apa sih bedanya Jamar sama kita Irving si Stephen Goodman gitu? Kalau di pemain asing yang dia pengen buktiin kalau mereka jago. Tapi kalau Jamar nggak perlu buktiin, tapi emang dia udah jago. Jadi dia mau sharing bola gitu. Kalau pemain asing kan Untuk portofolio buat diri dia sendiri juga buat ya. jualan kalau Oh, Soalnya mereka kalau performance-nya jelek kan bisa di-cut juga kan. Iya. Itu nggak salah juga sih mereka gitu. Kayak, terus Jamal juga udah lebih paham kayak budaya basketnya Indonesia gimana ya kan. Jadi mungkin yang pemain asing tuh lebih ke adaptasi aja sih sama bukti kalau mereka tuh bisa dipertahankan di tim itu. prediksi MVP tahun depan, tahun ini. Jamar ya? Iya, Jamar MVP, Defensive Player of the Year ya? Iya. Kemarin kalau basket. Udah disikat semuanya. Oke. Gue mau nanya, kita main game, main cepet ya, main cepet. Jadi gue kasih this or that, nanti lu jawab cepet ya. Oke. Coach Bom atau Coach Beduk?
Wah. Ya tapi kalau Pulang Bandung nanti. IBL bubble atau IBL normal? Normal. Main banyak gak juara atau main dikit tapi juara? Serba salah nih, serba salah nih. Main dikit tapi juara. Main dikit tapi juara. Tapi nanti kalau teman-teman lu foto sama piala gitu, lu kan kayak, ih bukan gua nih yang juarain gitu. Gak apa-apa kan main dikit. udah main. Berarti kita main dulu. Oke. Dan di mana satu Kevin Moses? Kapten tahun lalu atau kapten tahun ini? Nah, jawab aja, nggak ada tersinggung ya. Saya ya. Dan itu. Nah, gua Moses. Karena gua ya kita sering latihan bareng sih, nomor bareng. Siapa? Ini gua. Dan di mana tetap kenapa sih? Gak apa-apa. Lu suka banget ya buat di mana? Ya. Tipe permainannya. Iya, tipe mainnya sama. Jadi waktu tahun lalu dia kasih tips-tips lah jadi shooter yang jago itu gimana. Tapi gue bukan gak suka adrenalin. Nah, ya benar. Lebih cocok. Lebih cocok. Gua ya karena gua dekat sama Moses gitu. Pakai pemain asing atau tanpa pemain asing? Naturalisasi. Enggak ada. Pakai pemain asing atau tanpa pemain asing? Aduh. Is. Tanpa main. Tanpa menasi. Tanpa pemain asing. Karena kalau pakai pemain asing, shot clock 12 detik dia habisin sendiri gitu. Ya kan kalau 24 detik masih kan 12 detik tuh dia semua udah pokoknya enggak ada bola kan. Ya gue sih gitu. Oke lah, thank you banget Tirta dan Nicholas Maesa udah mau diajak nanya-nanya. Habis ini kita main game adu chemistry. Seberapa kuat sih chemistry lu berdua? Siap gak? Siap, Pak. Oke, thank you tim M. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.